Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira ila akhir ayat. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini, malam Sabtu, semoga nikmat ini selalu kita syukuri. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana MC tadi memberikan topik tentang kajian tasawuf, sudah kita ketahui Bapak Ibu semua bersama bahwa istilah tasawuf itu adanya itu setelah 200 Hijriah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah ini munculnya 200 tahun. Tetapi ajaran tasawuf sendiri itu sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, itu tasawuf sudah ada. Jadi berarti dia merupakan bahagian daripada kajian Islam. Di antara dalil-dalilnya dalam hadis Bukhari, Ashahul ahadis ba'dal Quran, paling sahih kebenarannya sesudah Al-Quran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril dan ditanya, mal ihsan, apa itu ihsan? Setelah Jibril tadi bertanya tentang Islam, yaitu rukun Islam, kemudian Nabi menjawab. Sesudah itu Jibril lagi bertanya, mal iman, apa itu iman? Nabi lagi menjawab. Dan yang ketiga, dan ini merupakan kajian kita pada malam hari ini, yaitu ihsan. Jadi berarti tidak terpisahkan dari 3 rangkaian kajian dalam Islam. Islam, iman, dan ihsan. Ihsan inilah realisasinya adalah tasawuf. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallah, engkau taat kepada Allah, engkau mengenal Allah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, bahwa sesungguhnya Allah itu melihatmu. Kata-kata ka'annaka tarah dalam kajian tasawuf inilah yang disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin. Jadi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hakul yakin. Ibadah Rasulullah adalah hakul yakin. Betul-betul di hadapan tak terpisahkan dengan Allah Subhanahu wa taala segala tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Najm, Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah Muhammad itu berbicara sesuai dengan kehendak hatinya,
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kecuali apa yang diucapkan dalam gerakannya, dalam kediamannya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti wahyu di sini Bapak-bapak hadirat-hadirat, kecuali wahyu dari Allah, berarti Allah dan nabinya itu tidak pernah terpisahkan. Makanya saya sebut bahwa ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Inilah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diwarisi makam ini kepada para sahabatnya. Kemudian diwarisi para tabi'in dan tabi'in sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara penjelasan sebuah hadis yang sangat masyhur, bahkan Bukhari Muslim, beliau bersabda, khairul quruni karni, sebaik-baik masa adalah masaku. Karena begitu ibadah mereka itu betul-betul hakul yakin, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Para ulama memberikan periodisasi ini yang paling terakhir dari ulama-ulama, tokoh ulama yang kaliber itu diakhiri dengan Ahmad bin Hambal. Sesudahnya itu tidak termasuk daripada kategorisasi, periodisasi yang disabdakan Rasulullah, khairul quruni karni, sebaik-baik masa adalah masaku. Summal ladzina yalunahu, kemudian sesudahnya. Artinya di sini Rasulullah yang paling pertama, kedua sahabatnya, ketiga sesudahnya. Summal ladzina yalunahu, kemudian sesudahnya. Adapun sesudahnya itu hanya ya 1, 2, 3 orang. Tidak termasuk lagi sabda Rasulullah secara umum. Orang-orang kaum muslimin ketika itu Rasulullah sallallahu, mereka itu beribadah dengan hakul yakin. Mereka itu akhiratnya itu betul-betul 90%. Dunianya hanya 10%. Itu pun dunia mereka itu diperuntukkan untuk akhirat niatnya. Jadi kalau ada yang bertanya, kok gimana peristiwa dulu para sahabat Nabi? Ini kan ada pertanyaan. Bagaimana peristiwa-peristiwa sahabat dulu setelah sepeninggal Rasulullah? Kita ketahui ada perang Jamal, ada perang Siffin. Semuanya itu antara sahabat dengan sahabat. Para ulama mengomentari bahwa pertengkaran di antara sahabat itu karena agama. Karena dalam memaknai Al-Quran berbeda faham. Kalau perbedaan yang terjadi, pertengkaran yang terjadi sesudahnya itu bukan lagi masalah agama, masalah dunia. Jadi di situ tujuan sudah berbeda. Kalau ada yang membandingkan gimana. Nanti sebentar terbuka pertanyaan secara umum seperti itu. Jadi tasawuf di sini Rasulullah mengajarkan kita bagaimana kita membersihkan hati di pacinnya teta. Yang pertama cara membersihkan hati itu yaitu dengan taubat. Kita selalu taubat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an kata-kata taubat itu sungguh banyak. Bahkan kata-kata taubat itu jika engkau ingin mendapatkan dunia selalu disejajarkan, selalu disandingkan dengan kata-kata taubat. Wastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Selalulah taubat, istighfar kepada Allah, maka Allah akan memberi kamu rezeki dari langit. Dia akan memberikan kamu keturunan yang baik, yang saleh, yang salehah. Nah, di sini diperlukan lagi di sini niat. Kita berniat dalam apapun juga. Ya Allah, Engkau berikan rezeki, maka saya akan rezeki ini gunakan untuk beribadah kepadamu. Itu sangat-sangat mempengaruhi niat kita. Jadi kita selalu niat-niat yang baik. Soal realisasinya ya itu di belakang. Yang penting niatmu dulu. Sahin niyata qablal amal.
Jadi taubat, kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar, itu kajian-kajian dalam tasawuf, banyak sabar, taubat, syukur, selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat kepada Allah dalam keadaan apapun juga. Jangan hanya di saat-saat bahagia, tapi juga derita itu sendiri. Kita selalu mengucapkan bahasa, narasi yang baik untuk kepada Allah Subhanahu. Ini ilmu-ilmunya, syarat-syaratnya. Adapun ilmunya, inilah yang saya bawakan kitab di sini. Ilmunya itu tadi itu sama dengan wudunya. Kalau dalam salat wudu'na. Tidak sah salat kalau tidak berwudu. Begitu juga. Ilmu tasawuf itu tidak sah kalau tidak sabar, taubat, zikir, banyak zikir. Jadi syaratnya bagaimana? Seperti inilah syaratnya. Saya akan terangkan sedikit. Karena bapak-bapak sudah sering membaca tentang tasawuf dengan dijelaskan tentang taubat, makam-makam dalam tasawuf, tentang raja, apa semua. Itu saya tidak perlukan untuk menjelaskan secara rinci di sini. Yang saya perlukan di sini adalah intinya. Apa intinya sebenarnya tasawuf itu? Yaitu kita tadi mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan intinya anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau taat, menyembah, mendekatkan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bagaimana cara melihatnya Allah Subhanahu wa taala? Bukan dalam artian melihat mata kepala. Mustahil Allah dilihat dengan mata kepala. Bapak hadirat. Para sahabat tidak pernah melihat Allah. Tapi yang melihat Allah itu adalah ilmu. Ilmu itu di mana? Di dalam hati kita. Realisasinya ilmu bagaimana? Yang saya katakan tadi, salatnya. Inilah yang saya tadi ungkapkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Ahzab, realisasi daripada ilmu tasawuf adalah qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabiku, wahai Muhammad, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu, syahidan, sebagai penyaksi, wa mubasyiran, sebagai pembawa berita gembira. Di dalam kitab ini Jawahirul Bihar dijelaskan secara rinci oleh Imam Yusuf An-Nabhani sebagaimana dikutip beliau oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Allama Al-Syekh Ali Nuruddin Al-Halabi, seorang ahli tasawuf. Dia menerjemahkan ini, apa yang dia terjemahkan, sesungguhnya wahai nabiku, sesungguhnya kami mengutusmu syahidan, sebagai penyaksi, wa mubasyiran, sebagai pembawa berita gembira. Wa syahidu, yang dimaksud dengan penyaksi di sini, yang penyaksi la budda, tidak boleh tidak, ayyakuna, bahwasanya penyaksi itu hadiran lil masyhudi alai, hadir, eksis apa yang disaksikannya. Ini ayat. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Muhammad, wahai nabiku, inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, mengutusmu, syahidan, suratul Anbiya, sebagai penyaksi. Ulama tadi ini mengartikan saksi di sini tidak boleh tidak dalam firman ini kalau tidak menyaksikan apa yang disaksikan. Apakah boleh seorang penyaksi dikatakan penyaksi kalau tidak menyaksikan apa yang disaksikan? Boleh enggak? Enggak boleh.
Jadi apa artinya di sini? Ini tahapan-tahapan untuk kita dekat kepada Allah. Kita dalam i'tikad keyakinan kita sesuai dengan ayat ini dalam kajian tasawuf, bukan dalam kajian fikih, bahwa baginda Rasulullah yang diartikan dengan rohani, rohaninya Nabi ta, rohaninya Rasul, hakikatnya Rasulullah menyaksikan setiap apa yang ada di dunia ini. Bahkan sebelum adanya Adam, dia sudah ada. Tapi rohaninya, bukan tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi meriwayatkan, kita tahu bahwa Imam Tirmidzi itu yang keempat dalam mustalah hadis sesudah Bukhari, Muslim, Abi Daud dan Tirmidzi, yang jadi pegangan kita kaum muslimin. Apa yang dikatakan Imam Tirmidzi dari gurunya sampai kepada Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan. Aku sudah menjadi nabi. Wa Adamu munjadilun fi tinatihi. Sedangkan Adam alaihissalam masih dalam proses tanah. Artinya belum sampai akan ajal. Untuk apa kita mengetahui ini? Sama dengan salat. Kalau Anda tidak tahu, kalau Anda belajar salat, belajar dari Al-Quran, Anda tidak akan bisa salat. Betul enggak? Puasa dengan Al-Quran, bisa? Bisa berpuasa menurut apa yang ada dalam Al-Quran? Nggak bisa. Haji, bisa berhaji hanya berpedoman kepada Al-Quran? Nggak bisa. Jadi harus bagaimana? Harus dengan hadis Rasul. Begitu juga. Pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui rohani baginda Rasulullah sallallahu. Kalau mau mencapai derajat ka'annaka tara, seakan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah paham sekarang? Dalam fikih juga begitu. Apalagi dalam kajian tasawuf, Bapak-bapak. Sehingga ayat yang berbunyi tadi, ya ayyuhan nabi, ini dalam surat Al-Ahzab pada ayat 45. Wahai nabiku, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu. Mengutusmu kemana? Ke dunia ini. Syahidan, untuk menyaksikan, engkau menghadiri. Hanya kita tidak dapat melihat rohaninya Rasulullah. Tapi orang-orang ulama-ulama yang dekat kepada Allah, mereka itu tidak terpisahkan dengan Rasulullah. Bahkan seorang dalam ilmu tasawuf, seorang ulama tasawuf, Abdul Ghani An-Nablusi, ini salah satu ulama besar, dia yang memperkenalkan banyak tentang kajian tasawuf. Beliau dalam salah satu ucapan beliau yang menjelaskan daripada ayat ini, beliau mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafata aini ma adattu nafsi minal muslimin." Seumpama pernah aku berpisah sekejap mata dari baginda Rasulullah, maka tidak kukatakan diriku sebagai seorang muslim. Ada apa nih? Apa beliau berbohong? Tidak. Betul-betul beliau rasakan dengan makna ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat, untuk antara ayat dengan ayat mendukung, di dalam surat Al-Hujurat, Bapak Ibu bisa buka. Pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu, pahami, ketahuilah, anna fikum Rasulullah, sesungguhnya dalam diri hakikatmu, dalam dirimu yang sebenarnya, diri kita yang sebenarnya bukan telinga, bukan hidung, ini hanya alat.
dalam diri Anda yang sebenarnya fikum Rasulullah, ada rohani baginda Rasulullah. Kemudian diterjemahkan oleh ahli tasawuf bahwa roh kita, cahaya atau iman yang dari Allah, yang kita pakai tadi salat tadi itu, dialah. Walaupun hubungan rohani baginda Rasulullah dengan setiap orang itu berbeda-beda. Ada hubungannya hanya satu, ada hubungannya hanya dua, ada hubungannya dengan tiga, ada hubungannya empat, ada hubungannya sampai 60, 70, seperti Abu Bakar Siddiq. Sehingga beliau mengatakan Abu Bakar Siddiq karena hubungan rohaninya Rasulullah sampai mati pun bersama terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam salah satu kata-kata beliau, kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berkata, "Ma ra'aitu syai'an," aku tidak pernah memandang sesuatu, "illa wa ra'aitullaha qablaha," kecuali aku memandang Allah sebelum sesuatu yang aku pandang itu. Ini ucapan beliau. Kalau menurut kita ini wasal itu Paul itu. Salat sendiri kita juga, mulai takbiratul ihram sampai terakhir, dunia terus diingat. Ini perbandingan iman, ini hubungan kontak rohani baginda Rasulullah. Kalau Rasulullah gimana rohaninya Rasulullah? 100%. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki baginda Rasulullah, semuanya diliputi rohani, hakikat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu diingat untuk kita menuju kepada Allah. Sama dengan menuju kepada Allah dengan salat. Kalau tidak mempelajari hadis-hadis Rasulullah, maka salat Anda akan kurang sempurna. Sama dengan ini, kalau ini rohani bahasanya. Kalau fikih adalah tubuh kita yang berhubungan dengan Allah, tata cara berdiri, tata cara tahiyat, tata cara mengucapkan lafaz, cara-cara itu semua adalah. Jadi bukan pendapat saya, Bapak Ibu, ini pendapat kalangan ulama-ulama yang sudah diakui kealimannya. Jadi beliau mengatakan, menyambung di sini, la budda ayyakuna hadiran lil mashhudi alaih. Harus baginda Rasulullah ada, eksis bersama apa yang disaksikannya. Bukan hanya bersama, wa nadhiran mashhudi alaih. Bahkan Rasulullah, rohani baginda Rasulullah melihat kita. Jadi ini tergantung daripada ilmu kita. Dia memandang kepada kita. Banyak dalam kajian-kajian tasawuf lebih dalam. Membahasnya itu bagaimana ulama-ulama seperti Al-Imam Ghazali setiap kali menorehkan tintahnya dalam satu bab, dalam satu masalah, dia tidak akan menuliskan dalam kitabnya kecuali menanyakan langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Imam Ghazali dengan Rasulullah itu jaraknya itu sekitar 600 tahun. Tapi dapat bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu. Kenapa? Ini tadi karena nur iman, takwa yang begitu dalam pada diri Al-Imam Ghazali. Sehingga orang-orang sekarang banyak mengkritik Imam Ghazali. Kenapa dikritik? Karena hadisnya itu, karena ilmu hadis itu harus muttasilul isnad. Apa artinya muttasilul isnad? Bersambung dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah. Kadang-kadang dia memasukkan kitabnya langsung mengatakan kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak sebut gurunya ke guru. Kenapa? Karena dia langsung menerima hadis itu dari Rasulullah. Adakah dalilnya bahwa Rasulullah bisa? Ini dalilnya Al-Quran.
Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Syahidan di sini adalah menyaksikan. Syahidan di sini diartikan nadhiran ilaihi. Rasulullah memandang, melihat kita dimanapun kita berada. Jadi ini juga tergantung daripada ilmu kita, keyakinan kita. Kalau keyakinan kita tidak mengatakan seperti itu, ya Rasulullah juga tidak memandang sama kamu. Karena tergantung ke innamal amalu binniat. Karena niat itu yaitu ilmu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebagai bukti ilmu-ilmu orang dulu itu mujarrab. Kenapa mujarrab? Karena dia yakini kebenarannya. Ilmu sekarang tidak karena selalu ragu. Ini dia yang membedakan soal hati, soal niat. Niat itu adalah merupakan buah daripada ilmu. Kalau buah ilmunya seseorang itu tidak mengakui seperti itu, ya akibatnya juga Rasulullah tidak memandang kamu. Apa artinya Rasulullah tidak memandang kamu? Rahmat Tuhan tidak turun. Karena rahmat itu ada pada baginda Rasulullah. Dari mana Ustaz? Bahwa rahmat itu ada sama Rasul, kan dari Allah. Iya, dari Allah. Dari anak-anak kita tahu dari Allah. Tapi caranya turunnya ini gimana? Dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saling menjelaskan antara ayat dengan ayat. Kami tidak mengutusmu kecuali apa artinya rahmat? Bahasa Mandarna pemase. Jadi mau simatabi naruh pemase dipahami baginda Rasulullah. Jangan hanya memahami Rasulullah itu sebagai nabi dan rasul. Jangan hanya memahami bahwa Rasulullah itu bapaknya Abdullah. Jangan hanya memahami bahwa hijrahnya itu di Madinah. Itu pelajaran umum. Ada spesial. Kalau tubuh kita ini tidak akan bisa diterima oleh Allah dalam ibadah kita kecuali apa yang kita ikuti kepada baginda Rasulullah. Begitupun rohani kita. Jadi perlu bacinya teta sesudah tahapan-tahapan ilmu tasawuf tadi ini. Biar bagaimanapun Anda tidak akan merasakan nikmat yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka kata-kata ka'annaka tarah di sini seakan-akan engkau melihatnya. Memang kita ini pernah melihat Allah. Tapi bukan tubuh kita yang melihat Allah, tapi roh kita, nyawata. Roh kita ini sudah ada. Bahkan roh-roh kita manusia ini sudah ada sebelum diciptakan alam ini. Belum ada tempat, belum ada arasy, belum ada langit. Roh kita sudah ada. Dari mana Ustaz tahu? Dari Al-Quran sendiri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim, ketika Allah mengambil sumpah roh-roh keturunan Nabi Adam dikumpulkan semua, bukan tubuh. Karena tubuh itu mengharuskan ada tempat. Saya ingatkan lagi Bapak, tubuh itu mengharuskan kepada tempat. Kalau roh tidak membutuhkan tempat. Kenapa tidak membutuhkan? Karena dia berasal dari sana. Karena dia berasal dari yang tidak mempunyai tempat. Ini nyawa. Ya mau paham biasa, mau bilang diate, ini nyawa. Para Tuhan itu apa? Dia hadis Nabi Tamawan. Tapi sebenarnya roh itu tidak bertempat. Dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi roh yang bagaimana? Nah, silakan baca ini ya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada terjemahan sekarang. Buku Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauzi ada kalau bapak ibu selalu buka Facebook pasti selalu nampak itu terjemahannya. Kalau saya aslinya
Karena kadang-kadang kalau terjemahan itu sesuai selera penerjemah, sesuai selera. Kalau dia tidak bisa mengartikan, ya asal-asalan saja, tidak lengkap. Apalagi masalah roh adalah salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu adalah bahagian daripada urusan Allah. Watana pauna Anda akan bisa pusing. Nah, waktu tak mau pikir karena tidak mempunyai tempat. Tapi kita akan sebutkan seperti itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh itu bapak-bapak, inilah yang kita pakai ibadah kepada Allah. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada ketaatannya, tidak pernah melaksanakan ibadah apa semua, bukan lagi roh namanya. Apa namanya? Nafsu. Tapi nafsu dengan roh tidak berpisah. Hanya namanya nafsu. Makanya yas'alunaka qul ruhu min amri rabbi. Kalau orang meninggal nanti, apa yang disiksa nanti? Nah, itu semua yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Itu bukan urusan kita untuk membahasnya. Yang kita bahas ini bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara caranya ada di dalam Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang seiring dengan bahasan kita, karena tujuan kita ingin mencapai makam tertinggi, yaitu kita selalu ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, wa idza uqimatis shalah fala taqumu illa wa tarawni. Ini ada bukunya sama saya. Imam Bukhari meriwayatkan, idza uqimatis shalah fala taqumu illa wa tarawni. Jika Anda hendak salat, jangan dulu takbir sebelum engkau melihat aku. Itu dia. Apa dia? Itu payah nama bawa. Mau tubuhmu nanti tidak bisa ditimak keruang. Apa Rasulullah sembahyang? Apa di dalam pengertian salat? Mahwa salat. Ya, apa itu salat? As-salatu dalam fikih muftatihun bi takbiratil ihram, dimulai dengan takbiratul ihram. Wa muhtatimun bis salam, dan diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukunnya tadi itu. Saya tanya, ini mah keruan deh, anak malah lisan deh. Nabita kan? Tepannya mamu. Apa enggak tunggu? Anda pas sholat tuh nyamam supaya lengkap. Ia murid sanggana fasyari'atu bila haqiqa atila. Sangga syariatna muala, Anda muala hakikina madodong. Anda itu mau batal. Pak nama cai uminya. Mau tahun dia sesampayamu nama cai. Apa ini Ustaz deh? Anda pas sama watan apa makurang. Begitupun sebaliknya. Wal hakikatu bila syariah. Saya hakikat apa? Saya enggak ada tafakkur, Anda tahu takbiratul ihram. Anda membaca bismillah. Anda ruku, Anda sangat nukur apa mau tadama. Batin. Dasar itu penggauan do. Jadi itu buta. Anda rolaka, boleh dikira-kira nabita, boleh meripau-pona nabita, boleh keadaan nabita. Begitu punya wamu. Apa hakikatnya nyawamu dalam Al-Quran tadi disebutkan tadi, wa idza akhadha rabbuhum, dan Allah mempersaksikan di hadapan dia nyawa-nyawa dia. Nawa Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, tanatu ya buamu. Nyawa tu doang apa tu ya? Anda punya tubuh Qalu bala, ketika itu menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Nyawa kita berhadapan dengan Allah. Kana Allahu wa lam yakun syai'a. Allah sudah ada, belum ada sesuatu bersamanya. Ketika Allah hendak menciptakan makhluknya, bagaimana prosesnya? Ada dua dalam kajian tasawuf. Baru nasa yang tahu tadi. Fana nasa kullu syai'in
Fani ada dua dalam kajian tasawuf. Ini kajian ini tidak ada dalam fikih. Mau tahu lambi itu bab pertama, lambi terakhir dan penjelasan. Bab tasawuf itu tadi. Pasalan dia mau nak kedokteran, itu lalang cara-cara membangun dan dari tilalang. Obat itu dia. Begitu juga dalam ilmu seperti ini. Bagaimana penciptaan di dalam Al-Qur'an atau manusiasi. Apalagi di Wongian. Kayak sak lembung. Kayak sak lembung di Wongian dia. Ada sebagian yang kembali tidak mandi. Ditanya, kenapa kembali Pak? Mau terlalu besar ombaknya. Anda itu mau uang kayak bagi sasi ya? Apa nama uangnya? Kayak ombaknya. Mau dari mau tahu kayak sasi na? Apa ya? Apa itu mau? Karena kayak ombaknya. Tapi mau periksa, Anda periksa ombak itu ternyata adalah Allah. Yang proses nari ia murid hakikinna nabi tarik napa yari pun Allah Ta'ala wasalik bak mirik sehingga nama pun Allah Ta'ala dalam Al-Quran ana ma'akum aina aku selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Simat sulangan Al-Quran mau kafir untuk mau mengkari ayat adalah merupakan ia nawari-wari nyawana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya betul nama hubungan namanya dia mau samesa dak dua talu ape mau maco tapakmu sampaikan kepadanya dari Umar bin Khattab wala takullah dan jangan kau katakan kepadanya min amirul mukminin saya sekarang bukan lagi amirul mukminin katakan kepadanya alangkah bahagianya Umar jika bisa bersama dengan kedua sahabatnya. Pada saat dia mau mati macam-macam apa itu ya mau malah tu mitama ya sola Nabi ta sola Abu Bakar Siddiq itu yang diminta terakhir anda dengar apa-apa kecuali dia meminta bersama dengan baginda yang betul nari lalang apa lek badek sebab kawar-warwan dah bohong. Sayyidina Umar meminta. Sayyidina Umar di antara sahabat Nabi yang paling banyak turunnya ayat Al-Quran di antara sahabat adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan kata-kata Umar bin Khattab diulangi oleh Allah dalam firman-Nya. Tanda naloina pun Allah Ta'ala Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah sementara tawaf, sesudah tawaf beliau berdiri berfikir di situ, menoleh ke sana dan ke sini. Nama sampai ini tuh nanya kita mau salat 2 rakaat sesudah tawaf. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim untuk salat 2 rakaat. Di saat itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam persis ucapan Umar, fattakhidhu min maqami. Jadi tonolek pun Allah taala setelep ade. Ita apa tahu ita de kawar-waro sampai tamberes mau tahu saya mangai malam Jumat Yasin milarang mau membaca suratul Kahfi ia sendiri anda membaca ini keadaan begitu sekarang itu ia mau digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zaman akan datang akhir zaman yufti bighairi ilm dia selalu memfatwakan kepada orang tanpa dengan ilmu fadal ia sesat wa adal dan menyesatkan orang. Kok namanya orang baca Quran macam doi udah itu baca ya jangan semata baca Nabi ta ia sendiri anda membaca banyak kita salat ini anda sembahyang di itu kok napa wae misalnya nang guru tak iya apa sih mata melo tuh menjadi ustaz tuh upahan anda masih sekolah sangat baca-baca buku itu ya nasa tidak mapali tapak tak lulu napa Allah Taala mengapa kawar-waru kita tahu macu tujuanmu mau mesti sunnah Nabi ta sita sana bitta anang guru tak sita dia maksud saya bahasa sita dari anang guruna pada Rasulullah ya ritino membaca-baca surah kabar do si panji masyarakat meran ini yang menyebabkan kita iman kita
Anda tuh merasakan apa nama nangguruna tumaweng ya masali waktu mengajar di Mekah. Umar Ahmad Al-Mashad nawang apa dalam satu syairnya dalam makna bahasa Indonesianya pogau apa na pogau si ananggurutta tashabbahu bil qaumi fa illam takun mithlahum inna tashabbuha bil qaumi falahun picoi pasti tengan lo si pian nangguruan lao walaupun Anda tidak sama dengan mereka itu ulama, mereka itu ahli ibadah, kita ini apa sangga ikuti tapai panggowanna. Inna tashabbuha bil qaumi hanya menyerupakan saja mapicu itapa falah adalah satu kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di TDM moto Imam Ghazali kari itu. Imam Ghazali kari itu. Wah, hadisnya dalam itu. Kurang ajar tobat tua mapawa. Ini Imam Ghazali mana S2 loh. Imam Ghazali ketika dia meninggal, dia itu pagi dia suruh jemaah, dia suruh muridnya untuk pergi beli kain kafan alawena matori alawena. Ketika dia mandi masuk dalam pakaian kafan, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad mate tomi. Iyo bali-bali dulu. Di bawah itu mulai pasar, dia perjalanan anak mati man rasa-rasa. Kita tidak menghormati ulama kita selalu sombong. Perlu bapak-bapak hadir seperti itu karena adab seperti itulah sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan tujuan kita ibadah, usul ilallah sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah jam berapa, Pak? Kan ada tak jawab. Saya kira demikian Bapak-bapak, mohon maaf kalau ada bahasa saya yang kurang enak didengar, tapi itulah kenyataannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Semakin kita cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.